pertama kita akan membahas tentang prinsip-prinsip antropometri dalam ergonomi. Perhatikan di sini, the story of Lacy and Andrew. Saya akan does one size fit all? Dikatakan ya di sini, ini kisah nyata bahwa Lacy tingginya 147 cm. Saya melihat mahasiswa Komarudin yang perempuan pun nggak ada yang tingginya segini. Berapa yang paling pendek siapa? Aku paling Intan ya? Intan kamu tinggi berapa kan? 146. 146. Nah, sekarang bayangkan. Bayangkan orang setinggi Intan, oke, kemudian menikah dengan orang yang tingginya 208 cm. Nah, siapa? Laki-laki pun nggak ada yang segitu. Tulha. Tulha piro, Tulha? 500 cm. 170. 170 itu lazim. Itu tinggi rata-rata. Orang luar, Bu, segitu. Luar bunga ya. Wah, Intan. Nah. Pegilan. Ya, Anda lihat. Jadi ini Intan ibaratnya ya. Kemudian suaminya. Ya, aku satu. Ya, amin. Loh, kok amin? Kamu mau tak punya suami setinggi? Oke ya. Sekarang kalau mereka naik mobil, yang sengsara siapa ini? Laki-lakinya. Laki-laki. Karena sebenarnya mobilnya ini terlalu buat si Lacy dia juga kesulitan, dan buat Andrew juga, karena tinggi 200 ini juga secara di kacamatanya orang barat pun juga ke atas rata-rata. Rata-rata kan mereka 100, kalau laki-laki kan mungkin 180. 200 ini kan pebasket biasanya ya, kalau yang saya tahu. Nah, perhatikan juga perbedaan ukuran tangan, ya, kaki dan sebagainya. Nah, tapi ya namanya cinta. Lalu saya jadi ingat, ini sama dengan cerita teman rekan saya, tingginya juga 147 cm, menikah dengan bule, dan dia dulu kepala lab ergonomi UGM sebelum beliau pindah ke UK, menikah di sana. Sekarang karena kerja di lab ergonominya University Nottingham. Itu Bu Emma ya, namanya saya ingat karena saya pernah kerja sama dengan dia. Ketika di bandara, dia sering dicurigai karena dianggap anak kecil yang melarikan. Anak kecil kok bepergian sendiri keluar negeri. Kecil, suaminya bule ya, tinggi besar. Oke. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu apa itu antropometri, kegunaannya, kemudian prinsip-prinsip perancangan berbasis antropometri, aplikasi antropometri dalam perancangan stasiun kerja dan peralatan. Oke. Nah, diharapkan dengan mempelajari ini, itu satu, Anda memiliki pengetahuan dasar tentang antropometri dan menunjukkan aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak seperti tadi, ketika ditanya aplikasinya apa, hanya bisa diterapkan. Loh, bagaimana cara menerapkannya? Anda harus bisa memberikan contoh. Nah, nanti contoh diberikan harus berbasis kan antropometri. Kemudian Anda juga perlu memahami konsep perancangan, apakah perancangan Anda ditujukan untuk ekstrim, kemudian adjustable range, dan apakah untuk rata-rata. Artinya ekstrim ini nanti bisa digunakan oleh sebagian besar populasi, apakah kemudian Anda ukurannya bisa disesuaikan, ataukah untuk rata-rata. Dan yang terakhir adalah menerapkannya dalam perancangan produk atau fasilitas. Yo kakak tot. Gintal.
Sudah? Oke. Antropometri berasal dari kata antro atau men, pometri, measurement, bahasa Yunani yang artinya pengukuran manusia. Membahas tentang pengukuran tubuh manusia, khususnya dimensi tubuh, dan aplikasi yang menyangkut baik geometri fisik, massa, kekuatan, dan tubuh manusia. Nah, permasalahan variasi dimensi antropometri seringkali menjadi faktor dalam menghasilkan rancangan yang tepat untuk pengguna. Aplikasinya nanti adalah, saya tunjukkan dulu ya, nanti Anda seperti tadi Anda lihat di kasusnya Lacey dan Andrew tadi ya, mobil. Nah, misalkan perancangan produk-produk untuk konsumtif seperti pakaian, kursi, meja, komputer, dan lain-lain. Jadi wajar kalau Intan itu agak kesulitan menemukan baju gamis misalkan, benar nggak Tan? Iya, betul. Kalau pakai ukuran ABG repot. Kalau pakai ukuran umumnya dia outsider, dia luput dari rata-rata. Tapi kalau kayak saya masih mudah. Seperti itu. Itu contoh sederhana ya. Kemudian untuk perancangan lingkungan kerja fisik ini perancangan kebisingan, temperatur nanti akan dibahas sendiri. Lalu untuk perancangan area kerja, jadi area kerja nanti kalau Anda lihat di pabrik misalkan, itu kan dirancang untuk orang Indonesia. Pabrik yang sama, menghasilkan produk yang sama, stasiun kerjanya, itu nanti biasanya akan berbeda. Meskipun katakanlah dia sama-sama mengerjakan menghasilkan produk yang sama. Kemudian untuk perancangan peralatan kerja ini termasuk mesin, equipment, tools, dan sebagainya. Aplikasinya dulu. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia? Apa itu dimensi tubuh manusia itu apa? Contoh, apa dimensi tubuh manusia? Contoh, ada yang mau ngasih contoh? Tinggi badan, Bu. Terus, jangan cuma tinggi badan, lainnya. Terus, sama itu, Bu, apa kurus sama enggaknya? Apa itu kurus sama enggaknya itu? Istilah apa? Kayak kurus sama yang sedang, terus ukurannya X, XL gitu loh, Bu. Lah ya, itu ketika dia merancang baju. Oke, sebentar. Oh, bagus ini. Balik ke baju lagi ya, katakanlah baju. Anda kan tadi mengatakan ada ukuran XS, ada S. Iya, Bu. Nah, itu penjahit atau garment, pabrik garment, ketika membuat ukuran itu dia pakai apa patokannya? Berat. Kalau berat sih enggak juga, Bu. Soalnya Ayah, kan apa coba? Ayo. Baju tuh diukur apanya? Dimensinya, Bu. Ya, dimensi apa yang dibutuhkan ketika untuk menentukan apakah ukuran kemejamu aja, ukurannya MS. Bu. Hah? Perut. Oh. Lingkar dada, Bu. Ada perut ya? Lingkar dada. Ya kan? Apalagi? Panjang lengan. Panjang lengan, betul. Apalagi? Ya, intinya begitu ya. Jadi dimensi tubuh itu tidak hanya tinggi, tidak hanya berat. Apa yang dikatakan tadi Ubay, kemudian disusul siapa tadi saya belum sempat mencatat, itu macam-macam. Ada lingkar dada, panjang lengan dan sebagainya. Nah, ini dipengaruhi apa? Nah, salah satu yang pertama adalah dipengaruhi posisi tubuh. Jadi Anda mengukur dalam posisi duduk dan berdiri itu berbeda. Oke. Dalam posisi berdiri pun nanti bisa beda lagi. Makanya kalau tukang jahit itu, kalau mau mengukur Anda, bilang,
Sampean berdirinya yang tegak atau berdirinya santai aja lah, itu mempengaruhi hasil pengukuran atau dimensi tubuh nanti diukur. Kemudian yang kedua, umur, ya. Pria berkembang sekitar 20 tahun, 10% sampai umur 23, wanita 17 tahun. Jadi Intan, maaf ya Tan, kamu tak jadikan contoh lagi. Jangan baper terus lift. Nah, karena kecil kemungkinan kamu akan bisa nambah tinggi badan, Tan. Umurmu berapa, Tan? 25, Tan? Tinggi. Piro, Tan? Enggak. Aku pasrah Ibu, pokoknya sampean rigo ngono ae. Gitu. Oke. Ya, enggak ya. Jadi artinya Anda jangan terpengaruh kalau untuk laki-laki ini ya. Maka setelah 20 sampai 23 tahun kemudian Anda masih ingin nambah, itu kecil kemungkinan karena dia berhenti pada umur 20 sedangkan wanita pada umur 17 tahun. Jangan mudah terprovokasi oleh iklan-iklan peninggi badan. Sudah syukuri saja yang ada. Dan ada kecenderungan berkurang setelah 40 tahun. Ya berkurang bukan berarti misalnya dari 165 atau jadi 163 ya nggak semudah itu. Tidak seperti itu. Kemudian suku bangsa. Jadi negara Eropa Utara dan Afrika termasuk besar. Jadi kalau Anda lihat, nah itu besar-besar. Sedangkan Asia Tenggara termasuk kecil. Kita termasuk kecil. Padahal, ini suami saya yang cerita ya, bayi lahir, apapun sukunya, berat dan tinggi, sedunia itu rata-rata sama. Makanya, kurva bayi yang punya anak itu ya, yang WHO itu kalau bayi itu sama, lahirnya rata-rata. 3 kiloan lah, sekitar 2,5 sampai 3,5 kilo lah rata-rata kalau berat. Kemudian faktor yang keempat, sosioekonomi, konsumsi gizi yang diperoleh. Jelas ya? Yep. Kalau ini, kemudian pekerjaan, aktivitas sehari-hari. Apa? Dia perenang. Lingkar dadanya perenang kan? Lebih lebar. Lebih lebar dibandingkan Ya. orang biasa. Nah, seperti itu. Kemudian kondisi tebal tipis dan kehamilan. Okay. Selanjutnya, nah, ini adalah average anthropometric data tahun 1990 dari 20 daerah ya di seluruh dunia. Makanya tadi saya katakan Afrika dan Eropa Utara termasuk tinggi, Indonesia itu termasuk rendah. Oke, kita ambil Southeast ya, di sini ya. Rata-rata tingginya 153. Jadi seperti saya itu 156. Oke. Kemudian untuk laki-lakinya itu 163. Ini rata-rata. Ini tinggi duduk. Kemudian ini tinggi lutut pada saat berdiri. Nah, antropometri dibagi dua. Ada antropometri statis, ada antropometri dinamik. Pengukuran manusia pada posisi diam. Antropometri statis adalah pengukuran manusia pada posisi diam dan linier pada permukaan tubuh. Ada beberapa metode pengukuran agar hasilnya representatif. Yang akan sebenarnya praktikumnya Anda kelak itu ini nanti. Praktikum antropometri statis. Atau sudah praktikum ini sama Pak Ririn? Belum. Belum ya, oke. Antropometri dinamis, pengukuran keadaan ciri fisik manusia kan bergerak. Sudah ya, dari namanya aja sudah kelihatan. Statis diam, dinamis bergerak. Kemudian di sini pengukuran tingkat keterampilan sebagai pendekatan untuk mengerti dan mencari suatu aktivitas. Jadi antropometri dinamis digunakan dalam mempelajari aktivitas. Pengukuran jangkauan ruangan, ini siapa yang tidak dimatikan ya. Pengukuran variabilitas kerja. Reno, matiin Reno. No, mic-mu no. Sebentar.
Berisik, Rek. Oke. Kemudian pengukuran jangkauan ruangan dan pengukuran variabilitas kerja. Prinsip-prinsip perancangan dalam berbasis utopiatif pertama adalah Anda tentukan apakah Anda mau merancang berdasarkan individu ekstrim, atau Anda mau merancang dapat disesuaikan, atau merancang berdasar rata-rata. Apa bedanya? Mari kita bahas. Yang pertama, perancangan berdasarkan individu ekstrim, artinya alat itu atau fasilitas itu dapat digunakan oleh sebagian besar pengguna, minimal 95%. Contoh, Anda merancang Anda merancang pintu. Oke ya, tinggi pintu, Anda harapkan kan 95% orang populasi yang biasa melewati pintu tersebut dapat melewati pintu dengan selamat, tidak kejedok, ya kan? Nah, itu kita merancang berdasarkan individu ekstrim, contohnya. Kemudian, perancangan yang dapat disesuaikan, fasilitas atau alat dapat digunakan dengan penyesuaian. Biasanya kita ambil persentil 5 untuk wanita sampai 95 untuk pria. Contoh, kursi mobil itu kan dapat dimajukan dan dimundurkan. Itu adalah contoh adjustable design. Sekarang pertanyaan saya, persentil itu apa? Yang bisa jawab tak kasih hadiah pulsa. Ayo, persentil, artinya persentil 5 itu apa? Ayo, Anda pilih boleh, artinya persentil 5 atau persentil 95. Ambil contoh salah satu, sing bisa jawab tak kasih pulsa. Terus lawewu. Diki, loh ini kan pelajaran statistik kan? Ayo. Ayo, Nurul. Ben aku rido kan? Ada yang mau jawab nggak? Nggak mau pulsa? Peluang 5 untuk wanita. Tubuh berukuran kecil. Oh, tidak seperti itu. Peluang Kembali kepada definisi di statistik. Nggak mungkin Bu Ani nggak ngajari ini. Tetapi yombo ding, atau Anda nggak datang. Persentil dari kata apa? Persen kan? Apa artinya persen? 100 kan? 100 kan? 100. Persentil 5 berarti 5%. 5 per 100. Berarti kalau ada 100 data, persentil kelima adalah data ke 95. Bukan. Datanya diurutkan dulu, Anda sort dari 1 sampai 5, sampai 100. Okay. Kemudian setelah itu Anda cari data kelima itu adalah persentil 5. Persentil 95 adalah data ke 95. Itu kalau datanya 100. Kalau datanya 200, persentil 5-nya berapa? 10. 10. Betul, persentilnya 10. Kasih do untuk pulsa, wong kesempatan jawabnya. Loh, saya Bu yang jawab, Bu. Hah? Kasih do pulsa. Saya Bu yang jawab. Belum tutup sih. Nah, Allah, kemudian perancangan berdasarkan rata-rata. Kalau perancangan berdasarkan rata-rata itu artinya ya berarti persentil ke 50 ya. Ini nanti mati, kita masuk lagi. Misalkan apa? Jadi perancangan untuk kebutuhan rata-rata namun tidak terlampau buruk untuk sebagian besar kedua. Anda perhatikan kursi pesawat. Kursi pesawat itu kan rata-rata. Kadang-kadang kalau orangnya obesitas, gemuk sekali, itu gemuk gitu, dia agak nggak nyaman ya di mana? Di restoran atau mungkin di pesawat. Tapi karena apa? Karena kalau restoran itu, misalkan satu restoran, dia merancang kursi restoran menggunakan adjustable design, mahal. Dia merancang kursi yang bisa disesuaikan. Kalau dia merancangkan berdasarkan individu ekstrim yang bisa menampung orang dengan berat lebar panggul besar,
tentu akan memakan banyak space dan ini sangat tidak hemat, tidak cost efektif buat dia. Dan ini merupakan pilihan terakhir. Oke, selanjutnya, nah, dalam perancangan antropometri, Anda harus kembali mengingat tentang kurva distribusi normal. Tadi makanya saya katakan persentil. Apa itu persentil? Kita perhatikan luas area di bawah kurva normal. Ini tadi ya, persentilnya di sini. Karena, dan saya harap Anda sudah mempelajari tentang distribusi normal serta karakteristiknya. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah diajarkan, Bu, tapi sepertinya lupa. Sepertinya lupa. Dulu sempat paham atau tidak? Dulu kurang paham, sekarang lupa, Bu. Allah. Mantap. Sudah. Oke, ya nanti sambil jalan kita pelajari lagi. Oke, macet lagi. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kalau kita mau mendesain tinggi ya, jadi kalau berdasarkan kurva normal, Anda perhatikan di sini, mouse saya tampak ya. Oke. Kalau Anda perhatikan, sebentar. Untuk perancangan ekstrim, itu kurva normal yang diarsir mulai dari kiri sampai kanan. Artinya yang tercakup di sini, tercakup ini sekitar 95 atau 99%, nanti bergantung Anda menggunakan persentil berapa. Kemudian ini adjustability, berarti 50% ya. Kemudian design for more types, design for all itu semua, berarti semua dalam populasi itu bisa menggunakan produk atau fasilitas yang dirancang. Oke. Nah, kemudian design for more types ini tertentu. Jadi ada memang yang dia hanya digunakan untuk populasi-populasi khusus. Misalkan perancangan mobil formula berkaitan dengan olahraga dan sebagainya. Ini nggak bisa misalkan orang awam atau untuk militer. Metode perancangan berbasis antropometri, oke. Sebentar lagi ini akan off, saya akan matikan, lalu kita masuk lagi.